Kami persilakan yang meraise hand ini atas nama Puji Astuti. Silakan. Pada ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Apa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Amin. Ustadz, saya mau bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Nah. Mungkin yang kedua luar dari materi. Siap. Yang saya tanyakan yang pertama, saya masih punya hutang Ustadz 4 Ramadan tahun lalu. Kebetulan waktu itu ada kakak meninggal. Kemarin saya membayarnya, tapi saya musafir Ustadz, saya ke Jawa, saya dari Kaltim ke Jawa. Siap. Dengan perjalanan yang hampir 16 jam. 16 jam naik apa? Ustadz. Iya. Naik betul, kapal? Ustadz. Tidak, dari perjalanan darat nyambung pesawat, nyambung darat lagi Ustadz. Masya Allah. Nah. Puasa saya yang harusnya saya bayar 4 hari itu saya putus Ustadz. Siap. Baru mau saya sambung lagi esok hari. Ya. Bolehkah Ustadz? Apa afdol? Siap. Itu yang pertama Ustadz. Ya wajib. Artinya yang kedua, yang ditanyakan Afwan? Yang saya tanyakan, boleh saya sambung lagi karena saya tadi terputus musafir itu tadi Ustadz. Oke, siap. Itu yang pertama. Nah. Yang kedua Ustadz, mohon maaf sebelumnya kalau ini keluar dari materi. Siap, ini terjadi dalam keluarga saya, terutama kakak. Nah. Kakak saya punya 2 istri. Yang dari mulai bekerja sampai pensiun, bahkan sampai sekarang, harta semua itu ke istri yang pertama, Ustadz. Terus yang istri yang keduanya itu, taruh aja dia itu mencukupi kebutuhan putra putrinya dan dirinya juga, bahkan sekarang di saat kakak saya sudah usur Ustadz, itu yang bertanggung jawab itu istrinya yang muda Ustadz. Full istrinya? Iya Ustadz. Dari sejak menikah dulu? Betul, jadi kakak saya itu tidak sepeser pun mengambil hak-hak. Jadi seperti gaji, pesangon dan semuanya itu diambil sama kakak yang kakak pertama itu, yang kakak sama istri pertamanya. Iya betul Ustadz. Jadi kakak saya itu sampai pensiun tidak punya apa-apa Ustadz, bahkan mau umroh aja nggak bisa. Subhanallah. Nah, terus saya sebagai wanita juga Ustadz, saya melihat kakak saya, otomatis saya tuh rasa iba saya betul-betul ini ya Ustadz. Kakak saya yang kedua ini, yang ipar saya yang kedua ini mencukupi semuanya bahkan sampai sekarang Ustadz. Subhanallah. Jadi kakak saya yang dari mulai gaji dan semuanya itu ke istri pertama Ustadz. Bu, Afwan Ibu, apa ada kesepakatan mungkin antara? Kenapa Ustadz? Apa mungkin ada kesepakatan? Tidak juga Ustadz, memang kakak saya yang pertama ini agak beda tuh Ustadz. Ya kan suami kan seharusnya suami yang mengatur itu maksudnya Ana. Kakak saya itu orangnya pendiam, nggak mau ribut sama istri. Tapi dia berani nikah 2. Nah itulah Ustadz. Mohon maaf Ustadz. Siap. Jadi kakak saya ini terlalu pendiam, bahkan di keluarga itu bukan cuek Ustadz, tapi ngalah gitu loh. Jangan sampai ribut, sampai jangan didengerin anak-anak dan tetangga kayak gitu Ustadz. Subhanallah, subhanallah. Pendiam betul-betul, walaupun laki-laki pendiam Ustadz, walaupun dia seorang aparat dulunya. Nah setelah semuanya sekarang, semuanya kan memang sudah kami adik-adik dan orang tua kami tahu. Setelah itu kan ada Ustadz pembagian hak waris dari ibu saya. Siap. Nah, waris ini tadi
otomatis kan karena ini dari keluarga kami, otomatis kan di tempat kembali ke kakak saya kan, karena kakak saya masih hidup, Ustaz. Siap. Nah, hak waris ini tadi tidak harus apakah harus dibagi rata dengan yang pertama dan kedua, atau kembali ke putusan ke kakak saya sendiri pribadi, mau dikasihkan ke istri yang keduanya, umpamanya seperti itu, Ustaz. Siap. Itu niat kakak saya karena dia merasa berdosa selama ini tuh hak istri yang kedua itu nggak dapat apa-apa, taruh aja gitu, karena kakak saya yang kedua ini tadi aktif dalam bekerja sendirilah, Ustaz, mencukupi itu alhamdulillah lebih gitu. Dia bersedekah pun di setiap Ramadan gini bisa membagi hak-hak mereka yang membutuhkan itu sampai 40 lebih gitu. Taruh aja seperti itu, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan hak waris ini tadi tuh kembali ke keputusan ke kakak saya mau diberikan kemana atau memang harus dibagi rata. Tapi kalau niat kakak saya, karena yang pertama itu sudah mulai dari pertama gaji sampai pensiun sampai keluar uang pesangon lah, taruh aja. Itu semua ke kakak saya yang pertama. Jadi yang kakak saya yang kedua ini mau dikasihkan hak waris yang dari keluarga kakak saya, dari kami lah, taruh aja, dari ibu kami. Apakah bolehkah itu, Ustaz, ataukah memang harus dibagi rata, atau memang keputusannya kembali ke kakak saya? Siap. Seperti itu, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Masya Allah jamaah. Nah, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan bayar utang puasa. Jadi bayar utang puasa ini nggak harus nyambung ya. Nggak harus 4 hari full. Mau utangnya 7 hari. Bayarnya itu harus 7 hari full. Enggak. Boleh sehari-sehari. Makanya tadi lebih ringan membayar puasa itu kalau tadi dicicil. Bulan Syawal 3 hari. Bulan Dzulqa'dah 3 hari. Kalau utangnya umpamanya sebulan tadi tuh. Perempuan-perempuan yang nifas umpamanya sebulan full dia nggak puasa. Gimana bayar utang? Dicicil. Dan cari waktu yang enak. Tadi kan ibu yang bertanya, dia musafir. Berat musafir kalau puasa. Lawang yang wajib aja Ramadan boleh berbuka. Apalagi yang mengganti. Maka usahakan cari waktu umpamanya hari libur. Nggak kemana-mana. Musim hujan. Subhanallah jemaah. Allah kasih kemudahan. Jadi nggak harus berurutan ibu. Boleh sendiri-sendiri gitu loh. Mau Senin Kemis dia puasa diniatkan qadha, boleh. Tapi kembali kepada pertanyaan kedua sekarang tentang seorang suami yang punya istri 2. Jadi memang Allah Azza wa Jalla memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari 1 dengan catatan mampu berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak mampu berlaku adil, cukup 1. Ini tadi dilepas kayaknya aku nggak mampu ini. Udah caranya seperti ini. Maka dia cukup 1. Atau sebelum menikah dia sudah kayaknya merasa dirinya nggak mampu. Tadi dikatakan kakaknya pendiam ya, nggak mau ribut-ribut. Padahal orang yang nikah lebih dari 1 ini ya mengundang keributan sebenarnya antara 2 orang ini. Ada ke sana sehingga dia harus tampil menjadi pemimpin yang memanage konflik yang terjadi. Bukan diam aja. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan istri keduanya nggak dikasih apa-apa. Hidup sendiri istri keduanya. Makan sendiri. Bahkan mungkin yang laki ini kalau lagi di rumah istri keduanya, makan uangnya istri keduanya. Maka ini menjadi satu bahan renungan buat orang-orang yang punya istri lebih dari 1. Akan tetapi, kalau ada kesepakatan, umpamanya gini, sang suami mengatakan, aku ini kayaknya nggak bisa ngasih nafkah engkau. Karena kondisinya duit ini dikuasain sama istri pertama. Dan aku nggak ingin ribut gitu. Kalau istri kedua, udah nggak apa-apa lah, gua nggak kasih nafkah, aku ikhlaskan. Aku juga kerja kok alhamdulillah. Yang penting pembagian malamnya yang adil, umpamanya seperti itu. Maka kesepakatan ini menggugurkan kewajiban suami tadi. Karena suami sudah mengikhlaskan.
Tapi kalau suami tidak mengikhlaskan, maka jadi tanggungan tuh. Lalu sekarang gimana? Kalau suami dapat warisan. Warisan yang didapat suami itu full milik suami. Dapat duit umpamanya 100 juta, ya udah milik suami. Dia mau berangkat umroh, tadi mau nggak bisa berangkat umroh karena duit dikuasain sama istri pertama. Dia mau berangkat haji, dia mau sodako bebas. Tapi kalau dia mau kasih istri harus adil. Nah, sekarang kalau dia Ana nggak mau kasih istri, Ana mau bayar utang sama istri. Mamanya tadi dikatakan bertahun-tahun mamanya, Ana nggak ngasih nafkah sama istri. Yang kedua, kalau dihitung, anggap kalau sebulan 3 juta seharusnya nafkah buat istri itu, kalau 1 tahun sudah 36 juta. Kalau 10 tahun 360 juta. Maka dia memberikan kepada istri kedua itu bukan pemberian, tapi sebenarnya nyaur utang. Istri yang tidak diberikan itu diberikan sekarang karena dia punya uang. Mungkin seperti itu solusinya. Tapi kalau dia mau kasih hadiah, ya hadiah kalau kasih istri pertama mau gelang 5 gram atau 50 gram, istri kedua ya gelang 50 gram. Ini bentuk keadilan. Tapi kalau ini berkaitan dengan meminta maaf atas kezaliman yang dilakukan, dia sedang membayar kezaliman dia, terserah dia berikan kepada semuanya istri kedua sebagai bentuk dia meminta maaf kepada istri kedua atas kezaliman yang telah dia lakukan, mamanya nggak ngasih nafkah sama anak-anaknya juga nggak ngasih nafkah. Insyaallah aman ya kalau seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan hendaklah bertobat kepada Allah karena Allah kelak akan menghisap setiap orang sendiri-sendiri. Barakallahu fikum.